Halo guys semuanya, selamat pagi, salam hangat, terdahsyat, berkah dalam dari Gereja Santa Maria Immaculata. Ketemu lagi sama saya Bagus. Kali ini saya mau kasih tahu ke teman-teman setup yang dipakai kami dari teman-teman OMK Gereja Santa Maria Waikandis untuk melakukan live streaming. Jadi berikut akan saya tunjukkan alat-alatnya apa aja, terus softwarenya apa, dan bagaimana kami mengaturnya supaya bisa muncul di YouTube untuk disaksikan live streaming oleh teman-teman semua. Nah, kita mulai dari alat yang pertama ya. Ini adalah salah satu alat yang paling penting ya, karena kita menyiarkannya menggunakan sinyal WiFi melalui tethering handphone. Jadi kita pakai dua handphone. Yang pertama ini untuk tethering. Kalau saya saranin tethering kita pakai Telkomsel karena hasilnya dia tidak patah-patah, karena frame rate-nya bagus, dia nggak frame drop gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas, pakai Tri nggak apa-apa, karena beberapa kali gereja Waikandis juga pakai Tri dan oke aja, kecuali kondisi mati lampu atau hujan ya, tidak disarankan. Nah yang satu lagi ini untuk kamera kedua. Jadi handphone ini untuk kamera kedua. Kenapa memilih handphone untuk kamera kedua? Yang pertama karena handphone itu mobile dan kita bisa taruh di mana aja asal masih terjangkau WiFi. Jadi untuk itu kita menyarankan teman-teman tuh untuk pakai aplikasinya namanya iVcam. Nah, iVcam ini bisa connect ke laptop, jadi nanti bisa ditampilin di melalui OBS ya. Jadi kita pakai OBS. Oke, sekarang kita lanjut ke peralatan selanjutnya. Ini kita pakai tripod ya. Tripod kita dua aja, yang satu tripod untuk handphone dan yang satu tripod untuk kamera. Oke, kita lanjut ke peralatan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke peralatan audio ya. Kita pakai mixer kecil, ini milik gereja, kita dipinjemin. Lalu untuk mikrofon yang dipakai oleh Romo Wawan dan Romo Supri, kita pakai mikrofon wireless ya. Ini mereknya sih Shure. Nanti kalau di gereja adanya apa, pakai itu aja nggak apa-apa. Yang penting mic wireless karena supaya nggak terganggu sama kabel. Nah ini untuk receivernya ya, ini kan ditaruh di leher. Gimana Pin, contohin Pin, ditaruh di leher. Di gini nih. Enggak gitu. Ininya di apa, di bawah pinggang. Nah, Nah, sini ada cepitannya. nah jepitannya di leher. Di leher Roma. ya, jangan leher orang ya. Nah itu ngertilah apa tim sound systemnya ya. Kita pakai dua karena Romo Wawan satu, Romo Supri satu. Lalu yang nggak kalah penting adalah kabel ini. Ini dipakai untuk nyolokin dari mixer ke sound card. Ini dia sound card kita. Ini sound card dapat minjem juga sama Mas siapa? Mas Navin Boy. Nanti channel YouTube-nya saya cantumin di deskripsi. Terima kasih ya Mas Navin Boy udah pinjemin sound card ini supaya suaranya jadi jernih. Nah teman-teman, kalau nggak pakai sound card ini suaranya jadi ada ininya loh, apa namanya? Ada noise-nya, jadi mengganggu banget saat misal. Jadi disarankan untuk pakai sound card. Jadi dari, coba Pin, colokin Pin. Nah, jadi ini dari ini ya, dari apa, mixer. Nah, ini dicolokin ke sini. Enggak, ke sini depan. Di sini. Oh, iya, sini. Nah, dicolokin ke depan sini. Nah, masuk sini. Jadi nanti dari mixer masuk ke sini dulu, masuk ke sound card dulu, baru masuk ke komputer dan diolah melalui OBS. Oke. Nah, dari perlengkapan sound itu aja sih yang kita pakai ya. Oke, peralatan selanjutnya kita ada siapkan kamera dan juga tripod. Ini digunakan untuk main kamera ya, karena gambar dari kamera ini lebih jernih dan juga penerimaannya lebih baik, karena selain kita pakai kamera dan tripod, kita juga pakai video capture device. Ini ada USB Type-C dan juga HDMI mini to HDMI untuk ke video capture device. Kenapa harus pakai video capture device? Karena biar gambarnya tidak delay, tidak patah-patah, dan hasilnya lebih jernih gitu. Jadi kameranya bisa lebih maksimal gitu. Nah ini. Nah teman-teman, jadi apa namanya, walaupun kita pakai kamera tuh ya, kita tetap siapin harus baterai cadangan, karena dia standby terus video, dan biasanya baterainya itu belum selesai misa udah habis. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat pinjaman kamera, langsung mintain juga baterai cadangan. Dan ini kita siapin 3 tuh. Jadi misalnya habis kita langsung cas, jadi kita nggak sampai kehabisan gitu.
casannya, ini kameranya, ini kamera cadangan. Jadi terima kasih yang udah minjemin juga, kalian baik dan luar biasa. Lalu peralatan yang paling penting selanjutnya adalah ini dia, semuanya kita diolah di laptop. Kita semuanya diolah di laptop. Ini laptop gak terlalu bagus spesifikasinya, tapi sudah sangat cukup untuk melakukan live streaming karena dia prosesornya multi thread. Ini artinya multi thread itu pokoknya dia core-nya ada 2 lah gitu, terus threadnya ada banyak gitu, jadi bisa mengolah live streaming dengan lebih baik. Kita mau tunjukin ininya ya, spesifikasinya ya. Oke, ini spesifikasinya ya. Mereknya Dell, prosesornya Intel Core TM i5, CPU-nya 2 GHz, RAM-nya hanya 4 GB. Yang penting dia CPU-nya multi core ya. Ini kan Core i5 43 tuh dia core-nya ada 2 kalau nggak salah, kalau nggak 4. Jadi dia bisa ngolah live streaming. Terus aplikasi yang ada di komputer yang akan kita install itu adalah ini ya, OBS. Kita pakai OBS dengan model gini. Ini adalah apa namanya? Studio mode ya. Ini studio mode. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai studio mode, kita bisa preview dulu apa yang akan kita tampilkan ke YouTube. Nah, ini di sini yang akan kita tampilkan di YouTube, di sini tempat untuk previewnya. Nah, gitu. Terus saya sarankan teman-teman juga untuk tadi ya menginstal aplikasi iVCam. Kenapa iVCam? Karena iVCam itu gambarnya jernih dan dia tidak banyak gangguan. Pakai iVCam. Cuman pakai iVCam itu terbatas, waktunya hanya 1 hari, itu 24 jam. Setelah 24 jam dia gambarnya jadi jelek dan ya gambarnya jadi trial, dan teman-teman mungkin harus ganti handphone yang lain supaya gambarnya jadi bagus lagi. Itu caranya biar dapat gratisan terus gitu. Ini kita coba konekin ya. Coba minta tolong nyalain lagi wifi. Nah, cara mengonekkan iVCam-nya adalah kita harus menyamakan wifi-nya terlebih dahulu. Jadi wifi-nya yang pertama ini kita coba pakai Redmi ya. Tadi ini kita live streaming pakai wifi Redmi ini. Nanti apalah yang di sana adanya. Ini kita konekin. Udah dinyalain belum? Nah, ini juga kita konekin ke Redmi punya. Baru habis itu kita baru bisa. Nah, ini dia udah kita konekin ya. Jadi wifi-nya harus sama nih, udah connect ke sini tuh. Oke. Sudah connect. Nah, ini untuk kamera kedua aja. Jadi untuk transisi supaya kalau misalnya kamera pertama tuh mau zoom in, zoom out, jadi nggak terganggu gitu. Terus kita langsung balik lagi ke OBS. Nah, ini tadi ya. Nah, ini di sini kamera kedua, ini covernya kita tutup dulu. Nah, ini kita atur layer-layer nih. Kita atur layer-layer. Ini untuk misalnya kalau ada persembahan nih, kita misalnya melalui rekening, kita bisa rekening berjalan. Terus kita tutup dulu. Nah, ini tadi ya iVCam bisa langsung atur di sini. Terus kita bisa perbesar juga. Di sini juga kita udah buat misalnya untuk doa komuni, tinggal kita nyalain aja doa komuninya, terus dia akan tampil doa komuni. Nah, setelah tampil kita langsung transition. Set. Oke, dia langsung masuk ke YouTube nih di sini. Nah, ini untuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada gangguan sebentar. Ini tadi sudah udah kita tutup lagi karena dia berdasarkan layer ya. Jadi yang paling atas itu yang muncul di preview. Nah, ini kita coba di kamera 1 nih. Kamera 1 nih nanti kita bisa pilih yang escape ya. Kalau misalnya teman-teman pakai escape, kalau misalnya pakai video capture lain pilih itu aja. Nah, di situ juga kita bisa configure videonya segala macam gitu. Baru nanti kita bisa tayangin dan selesai deh persiapan kita untuk itu. Nah, sebelum kita mulai ke sana, saya mau kasih tips supaya tidak boros kuota. Jadi di output ini kita setting video bitrate-nya 1500 aja supaya tidak boros kuota. Itu udah gambarnya udah jernih. Kalau di setting ke 480p udah jernih, gambarnya udah bagus. Nah, untuk tutorial menggunakan OBS saya rasa di internet sangat banyak ya. Nanti teman-teman bisa belajar aja. Nah,
Jadi kira-kira gitu aja persiapan yang dilakukan oleh OMK kami. Nggak sulit sebenarnya. Yang penting alat-alatnya kalau bisa pinjem karena kalau beli itu pasti mahal semua. Nah, oke. Jadi teman-teman, itu aja persiapan yang kami lakukan nih OMK Waikandis. Dulu awal kita mulai dari handphone, satu handphone, terus dua handphone, terus pakai laptop, terus lama-lama kita beralih tuh sekarang pakai sound mixer, pakai video capture, terus pakai alat itu tuh pakai sound card, pakai alat sound card supaya suaranya jernih, terus pakai kameranya juga pakai kamera yang lebih bagus. Oh iya, tips juga soal kamera nih ya. Kamera itu ada yang dia butuh waktu berapa, misalnya 20 menit dia mati gitu. Nah, diakalinnya pakai yang kamera cadangan tadi itu, yang pakai handphone itu IV cam. Jadi dialin dulu ke IV cam, terus kameranya dihidupin lagi, baru balik lagi ke situ. Oke semuanya ya, mudah-mudahan info dari kami ini membantu. Terus jangan lupa semangat terus, karena sebentar lagi corona akan berakhir, amin. Terima kasih. Oh ya, kalau ada pertanyaan komen aja di kolom komentar, nanti akan dijawab ya. Dah.